nafas, pakai paru-paru, itu kita. Tapi kalau Allah hidup, nggak pakai nafas, nggak pakai paru, nggak pakai insang seperti apa, ikan, enggak. Jadi ada perbedaan dalam zat, perbedaan dalam sifat. Sifatnya Allah berbeda dengan sifat kita, walaupun namanya sama. Allah mempunyai ilmu, kita juga punya ilmu. Allah mempunyai sifat melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Loh kok sama Pak Kiai? Beda. Kalau kita melihat pakai mata, saya saja kalau nggak pakai kacamata sudah agak kabur. Kalau Allah nggak pakai mata, apalagi pakai kacamata. Allah tahu, ya. Saya juga tahu, tapi tahunya kita beda. Kalau tahunya saya masih belajar, masih mengaji, masih sekolah, masih pesantren. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mempunyai ilmu atau tahu, itu tahunya tanpa belajar dan tanpa ada batas. Kalau kita ini kadang-kadang tahu, tapi pada titik tertentu nggak tahu, wajar, namanya manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Lengkapnya pakai suara dan huruf dan ditulis. Kalau nggak ditulis nggak mungkin. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalam Allah itu aslinya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Cuma manusia memang harus menangkap dengan media suara dan huruf dan kertas. Kalau sekarang pakai ini, baca Quran lewat HP dan sebagainya. Artinya para jemaah sekalian, sifatnya Allah walaupun sama namanya dengan kita, aslinya beda. Misalnya disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, Allah Ta'ala itu tahu, Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu mendengar. Itu berbeda dengan pendengaran kita, berbeda dengan ucapan kita. Paham ya? Selanjutnya para jemaah sekalian, kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li af'alil hawadits. Bagaimana kita beriktikad, berkeyakinan bahwasanya pekerjaan Allah itu berbeda dengan pekerjaan makhluk. Jadi ada perbedaan tiga, beda zatnya, beda sifatnya, beda pekerjaannya. Saya ulang, Allah itu beda dengan kita manusia, makhluk, dalam tiga hal, beda zatnya, beda sifatnya, beda pekerjaan. Anak kita itu adalah caranya meyakini an af'alal maula subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pekerjaan Allah la tusyabihu af'al syai'in minal mawjudat, tidak menyerupai pekerjaan apapun daripada makhluk yang ada ini. Li'annal maula, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaf'alul asya' bila wasitatin, Allah mengadakan sesuatu tanpa ada perantaraan, wala alatin, dan tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita bekerja, Allah bekerja, saya berbuat, Allah berbuat. Bedanya apa Pak Kiai? Kalau Allah berbuat sesuatu tanpa alat, tanpa perantaraan, tanpa alat, tanpa perantaraan. Kalau Allah itu cuma tinggal bilang kun fayakun, kun fayakun, tinggal kun, ada. Kun itu bukan alat, saking gampangnya, saking mudahnya Allah mengadakan sesuatu itu cukup dengan kun. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, yang hidup bisa mati, yang mati bisa hidup, yang kaya bisa miskin, yang miskin bisa kaya. Tadi saya nonton sebuah video di mana ada seorang
suami istri, sepasang suami istri. Ini mau nikahan ceritanya. Saking kayanya itu menuju ke tempat pernikahan nggak pakai mobil, tapi pakai helikopter. Kaya. Turun pelan-pelan helikopter. Ini di dalamnya sudah ada pilot dan calon suami calon istri, yakni sepasang suami istri yang mau melaksanakan resepsi pernikahan. Turun disaksikan oleh orang banyak di lapangan itu, orang borju, orang kaya. Nggak ada yang nyangka bahwasanya saat itu akan terjadi kecelakaan. Turun pelan-pelan, tiba-tiba helikopternya terpelanting, dus langsung jatuh. Disamperin sama keluarganya, teriak-teriak. Akhirnya para jemaah sekalian, mau disamperin, mau dicabut, mau diambil tidak bisa. Justru helikopternya konslet kebakaran. Jadi akhirnya kebakar kemantennya tadi yang diulu-ulukan, yang akan mengadakan pesta di titik itu. Siapa yang nyangka bahwasanya dia itu akan mati pada waktu itu? Tidak ada yang nyangka. Maka itulah yang saya maksud dari orang mati, orang hidup menjadi mati. Jangan sampai kita mengatakan, saya masih sehat, saya masih kuat, pengawal saya masih banyak. Tidak ada yang tahu, Pak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini, jadi kalau kita bangun rumah ya pakai tukang, pakai semen, pakai bata, ada alatnya lah. Saya ingin pengajian pakai alat, biar kedengeran pakai alat namanya mic. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat tanpa alat, tanpa perantara. Dan bedanya lagi, wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyajihi ilaihi. Allah tidak mengerjakan sesuatu karena Allah butuh. Beda dengan saya. Kenapa bikin mobil? Karena saya butuh mobil. Kenapa bikin rumah? Karena saya butuh rumah untuk ditempati. Kalau Allah enggak, bikin langit dan bumi seisinya semut, nyamuk, kecoa semua, kancil, gajah, binatang buas, setan, iblis, malaikat, manusia, semua diciptakan sama Allah. Bukan karena Allah butuh. Kalau saya bikin sesuatu karena butuh. Tapi kalau Allah bikin sesuatu enggak butuh Allah. Malah dalam sebuah hadis dikatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, andaikan semua manusia itu semua takwa kepada Allah, takut kepada Allah, nggak ada yang brengsek, nggak ada yang bajingan, nggak ada yang melawan Allah, semua tunduk patuh. Maka katanya Allah, ma zada fi mulki syai'an, semua penghormatanmu tidak akan menambah kerajaanku. Tapi sebaliknya, andaikan kita ini nggak ada yang puasa, nggak ada yang sholat, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang ibadah, seluruh dunia ini tidak ada yang sholat, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berpuasa, tidak ada yang haji, tidak ada yang umroh, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang sholat tahajud. Maka Allah Ta'ala menyampaikan, ma naqasa fi mulki syai'an, maka itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Saya tidak akan pensiun jadi Tuhan gara-gara kamu tidak menyembah. Orang Polker nggak ada yang menyembah kepada Allah, semua kafir. Misalnya se-Indonesia nggak ada yang Islam, semua kafir.
Bahkan sedunia tidak ada yang Islam, tidak ada yang beriman, kafir semua. Mana qasab fi mulki syai'an, maka semua ini tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena kita butuh, kalau Allah tidak. Wa annahu la yaf'alu syai'an 'abathan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu tidak main-main, artinya tidak ada guna. Tidak ada faidah. Enggak, pasti Allah taala membuat apapun pasti ada guna dan manfaatnya. Ini ada cerita tuh. Ada cerita, ada seseorang yang pernah melihat binatang, di mana binatang itu saya nggak tahu namanya kalau di Jakarta. Tapi binatang itu sukanya ada di tainya sapi itu, mohon maaf. Di kotoran sapi itu biasanya binatangnya itu begini. Terus ada hitam. Apa binatang apa itu? Kayak kumbang tapi sukanya ada di kotoran sapi. Hah? Apa? Bukan kecoa. Ada binatangnya keras. Ya. Hah? Begini. Ada sayapnya hitam, agak gede segini. Bukan lalat, bos. Masa lalat, saya nggak tahu. Itu binatang itu, Pak, ada di kotoran. Ada seorang ngomong begini, apa sih gunanya Allah bikin binatang macam begini hitam, ada sayapnya itu, apa namanya? Pokoknya semacam serangga kumbang apa gitu. Ya, tapi tempatnya di kotoran. Ada yang ngomong begini, apa sih gunanya Allah bikin macam begitu? Wong tempatnya di kotoran, pegang saja jijik gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai sebulan, sampai setahun, ternyata orang yang ngomong tadi dikasih penyakit sama Allah nggak sembuh-sembuh, penyakit gatal, digaruk-garuk terus sampai parah, Pak. Cari tabib nggak manjur, cari dokter nggak manjur, cari obat nggak sembuh. Hingga satu saat dia datang ke rumah Kiai. Kiai ini langsung ngomong, kamu nggak bakalan sembuh. Hah? Kok bisa Pak Kiai? Iya, kamu nggak bakalan sembuh kecuali kamu bertobat kepada Allah yang pertama. Nomor 2, kamu cabut pernyataan kamu. Kamu pernah ngomong begini, buat apa sih Allah menciptakan binatang yang hitam itu, yang apabila dipegang itu jijik? Pernah ngomong begitu? Oh iya Pak Kiai, iya. Maka kamu istighfar, mohon maaf kepada Allah, jangan sampai ngomong tidak ada gunanya. Dan sekarang tolong ambil binatang itu, ambil binatang itu, kemudian digoreng, ya, digoreng, bukan digoreng, ya semacam jadi kopi nanti. Jadi binatang itu diambil, kemudian ditumbuk, digoreng itu, ya begitulah, apa, sangrai, ya begitu. Kemudian ditumbuk-tumbuk, kemudian jadi bubuk, kemudian disuruh makan dan disuruh taburin ke penyakit gatal tadi itu. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah sembuh. Maka para jemaah sekalian, jangan sampai kita itu mengatakan bahwasanya ciptaan Allah itu sia-sia. Pasti semuanya ada guna dan manfaatnya, cuma kita nggak tahu. Termasuk kecoa, termasuk nyamuk.
Maka kalau saya jawab sebenarnya dengan gara-gara nyamuk, dengan gara-gara kecoa, banyak orang jadi sarjana, bahkan jadi insinyur, bahkan jadi profesor. Kenapa? Karena banyak orang kerja di obat nyamuk, di Baygon, apalagi obat nyamuk apa saja? Asam. Jadi obat nyamuk itu banyak. Ini para jemaah sekalian, gara-gara obat nyamuk itu ada pabrik, kemudian ada orang bisa makan. Gara-gara nyamuk. Coba nggak ada nyamuk. Ini para jemaah sekalian, bahwa segala ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan sesuatu itu tidak main-main, pasti ada guna dan manfaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk itu para jemaah, ini penting. Allah Ta'ala disebut berbeda dengan makhluk di 3 hal. Berbeda dengan Allah zatnya, berbeda dengan Allah sifatnya, berbeda dengan Allah pekerjaannya. 3: sifat, zat, dan pekerjaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kurang 13 menit maghribnya. Kita lanjut. Kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Bagaimana kita beritikad, punya keyakinan dengan qiyamuhu bi nafsihi, Allah Ta'ala berdiri di zatnya sendiri. Apa maksudnya? Huwa anna taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya'. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu apapun namanya. Sesuatu itu bisa mungkin benda badat, benda cair, udara, angin. Allah tak butuh. Termasuk juga di awang-awang, nggak butuh. Kalau saya kan butuh tempat, butuh kursi. Kalau Allah Ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya', tidak butuh kepada apapun. Wala yahtaju ila makanin, Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau Allah diceritakan ada tempat, Allah di langit misalnya, berarti Allah butuh langit dong. Nggak mungkin itu. Wala ila mahalin, Allah Ta'ala juga tidak butuh kepada mahal tempat. Wala ila syai'in minal makhluqat aslan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk apapun namanya, sama sekali nggak butuh. Ini keyakinan. Mohon maaf, saya boleh berbeda. Maka dalam hal ini para jemaah sekalian, tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tuhan butuh tempat, Tuhan butuh ruang, di atas kayak, di bawah kayak, di depan, di kanan, di kiri. Nggak mungkin. Tuhan itu seperti itu. Tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Fahuwal ghani, maka Allah Ta'ala itu kaya, enggak butuh. Allah an kulli syai'in, enggak butuh kepada segala sesuatu. Sebaliknya, wa kullu syai'in, setiap segala sesuatu, muhtajun ilaihi, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh kepada Allah. Langit, bumi, matahari, bintang, planet, semua butuh kepada Allah. Kalau enggak ada Allah, bertabrakan itu, Pak. Itu berapa juta planet, bintang-bintang di langit itu. Itu bergeser sedikit saja, gesek tes, kiamat, Pak. Kiamat. Maka para jemaah sekalian, segala sesuatu butuh kepada Allah. Namanya Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita punya keyakinan Allah Ta'ala berdiri di zatnya sendiri, artinya Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada segala sesuatu apapun namanya.
nggak butuh atas, nggak butuh bawah, nggak butuh kanan, nggak butuh kiri, nggak butuh depan, nggak butuh belakang, nggak butuh surga, nggak butuh tempat, nggak butuh langit. Jadi kalau ada keyakinan orang yang mengatakan Allah di langit itu salah. Kok Allah di langit? Langit kan ciptaan Allah. Paham ya? Langit ciptaan Allah. Artinya langit pernah tidak ada. Kalau kamu ngotot Allah ada di langit, padahal Allah dulu sudah ada, sebelum langit sudah ada. Saya tanya, sebelum ada langit Allah ada di mana? Bingung kamu? Makanya salah kalau ada orang mengatakan Allah di langit. Salah. Yang benar adalah Allah ada, titik. Enggak di langit, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang, enggak di atas. Ikutin saya. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tuh. Yang sedih itu kalau ada orang Islam. Kalau non muslim ngomong Allah itu ada di surga, Bapak ada di surga, itu urusan mereka. Lakum dinukum masing-masing. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, jenggotnya lebih panjang dari kiai, surbannya lebih tebal dari saya. Kalau ditanya ngajarin kepada orang lewat YouTube, di mana Allah? Di langit. Salah itu. Kok Allah di langit? Terus yang benar apa Pak Kiai? Kalau ditanya di mana Allah? Allah tidak di mana-mana, Allah ada, titik. Kalau kebayang atau Bapak menempatkan Allah ada di depan, berarti Allah butuh dong. Butuh depan. Allah itu nggak butuh arah. Arah depan, belakang, kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur, nggak butuh. Berarti Allah tidak bisa dibayangkan. Makanya dikatakan tadi, kullu ma khatara bibalik, apa saja yang terlintas di dalam hatimu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah itu tidak seperti itu. Paham ya?